Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG naik signifikan dan kembali ke level 7.400 di perdagangan di hari Senin 9 Desember 2024. Ya, secara sektoral, sektor energi jadi penopang terbesar dengan saham ADI kembali arah di hari ketiga pasca IPO dan juga saham Adaro melesat 16,52%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 0,74% dan IHSG kembali diperdagangkan di level 7.400-an. Tepatnya ditutup di level 7.437,73 di Senin 9 Desember 2024. Secara intraday IHSG dibuka di zona hijau di level 7.382. Beberapa menit pasca pembukaan IHSG sempat tertekan ke zona merah di level 7.380. Sementara level tertinggi intraday di 7.440. Capaian ini membuat IHSG dalam sepekan sudah menguat 5,54%. Dari 11 indeks sektoral, 10 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor energi, naik 2,12%. Sektor transportasi naik 1,34%. Dan sektor teknologi naik 1,18%. Sedangkan satu indeks sektoral sektor kesehatan tergelincir sendirian ke zona merah dengan pelemahan 0,09%. Penguatan sektor energi ditopang penguatan signifikan saham PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk atau ADRO yang ditutup menguat 16,52% di level Rp2.680 per saham. Penguatan signifikan saham ADRO usai koreksi cukup dalam hingga ke level Rp2.080 per saham, level terendah dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya sektor energi juga menopang saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI yang kembali mengalami auto reject atas atau ARA dengan ditutup menguat 19,75% di level Rp9.550 per saham. Saham AADI sudah naik tinggi dari harga IPO di level Rp5.550 per saham. Analis Sukor Sekuritas Yoga Ahmad Kifari dalam risetnya menjelaskan, pihaknya menyukai saham AADI karena kinerja operasional yang solid sebagai salah satu produsen batu bara dengan biaya yang rendah, serta sumber pendapatan yang terdiversifikasi. Sukor Sekuritas menilai AADI memiliki valuasi intrinsik yang wajar sebesar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp14.600 per saham. Selain itu, beberapa katalis jangka pendek yang dapat mendorong valuasi AADI seperti potensi dimasukkannya AADI ke dalam indeks MSCI serta regulasi yang lebih mendukung sektor energi. Sukor Sekuritas menetapkan harga premium sebesar Rp30.100 per saham, setara dengan kapitalisasi pasar di 15,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sisi konstituen, saham Big Caps mendominasi daftar top movers perdagangan. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA memimpin dengan kontribusi ke IHSG 18,26 indeks poin. Saham BBCA ditutup menguat 2,73% di level Rp20.350 per saham. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI berkontribusi 18,58 indeks poin. Saham BMRI ditutup menguat 2,41% di level Rp6.375 per saham. Kemudian PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk atau ADRO berkontribusi 11,91 indeks poin. ADRO ditutup menguat 16,52% di level Rp2.680 per saham. Dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI dengan kontribusi sebesar 11,75 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,86% di level Rp4.390 per saham. Penguatan IHSG terjadi setelah Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen atau IKK November 2024 yang tercatat sebesar 125,9. IKK mulai merangkak naik dari posisi sebelumnya di 121,1, tepatnya selepas Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Peningkatan IKK didukung oleh indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK yang masing-masing tercatat sebesar 113,5 dan 138,3. Lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 109,9 dan 132,4. Adapun IKE dan IEK tercatat meningkat di seluruh komponen pembentukannya. Sebagai sumber untuk IDXNO. Ya, pemirsa, pasca rekor penutupan pada Jumat lalu, bursa saham Wall Street Senin berakhir di zona merah. Salah satunya terdorong oleh kejatuhan saham unggulan AI Nvidia yang membebani sektor teknologi. Ya, saham Nvidia anjlok 2,5% setelah regulator pasar China meluncurkan penyelidikan terhadap
raksasa chip tersebut atas dugaan pelanggaran hukum anti monopoli. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan dari Bursa Amerika. Pemirsa, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,54% menjadi 44.401, S&P 500 turun 0,61% menjadi 6.052 dan Nasdaq Composite Index turun 0,62% menjadi 19.736. Ya, sementara itu pemirsa merespon rencana stimulus China, bursa saham Eropa menyentuh level puncak 6 pekan. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup naik tipis 0,14% menjadi 521 dan mencatat penguatan sesi ke-8 berturut-turut. Indeks DAX Jerman turun 0,19% menjadi 20.345 setelah menyentuh rekor tertinggi di awal sesi dan indeks CAC ditutup naik 0,72%. Menjadi 7.480. Ya, sementara dari pergerakan komoditas minyak WTI melemah 0,34% di level 68,14 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 0,08% di level 15.999 dolar Amerika per metrik ton. Dan emas melemah 0,18% ke level 2.681 dolar Amerika per troy ounce dan CPO melemah 0,17% di level 5.111 ringgit Malaysia per ton. Ya pemirsa, kita juga akan melihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Di mana rupiah terhadap US dollar di level 15.860, rupiah terhadap euro di level 16.731, rupiah terhadap pound sterling di level 20.214, rupiah terhadap yen Jepang di level 104,74. Ya, pemirsa tetap bersama kami saja, kami akan segera kembali.